Check Out Indonesia Healthcare Corporation Podcast. Halo, apa kabar Sobat IHC dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Ruli Johan di podcastnya IHC Check Up. Dan kali ini seperti Anda lihat kami cukup santai gitu ya, karena diskusinya juga mencoba sesantai mungkin meskipun topiknya cukup berat, yaitu tentang kanker darah. Bersama dengan saya Dr. Santi Kristiani Gultom, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi, onkologi medis. Kita bilangnya dokter Kahom, dokter Kahom. Nah ini nih dokter Kahom kita. Dok, apa kabar dok? Baik, Pak Ruli. Oh, panggilnya jangan Pak dong, Kak. Oke, Kak Ruli. Dok, ini tadi saya bilang dok, kita settingannya santai. Biasanya ada mic-nya nih dok, ada headphone, tapi kita mencoba santai. Meskipun topiknya nggak santai dok, kanker darah. Saya langsung straight to the point, karena nanti judulnya adalah Sobat IHC Kanker Darah, ×2, mitos atau fakta. Kita banyak akan bicara dokter, ini beneran mitos nggak? Atau ini jangan-jangan ini fakta nih, seputar kanker darah. Gitu ya. Pertanyaan pertama saya dok, kanker darah sudah pasti nggak bisa disembuhkan. Bener atau nggak? Mitos atau fakta? Ya, itu mitos. Oh mitos? Mitos. Oh aduh, untung ya. Kenapa dok? Ya, karena ada beberapa macam kan kanker darah itu. Dan satu di antaranya yang kalau misalnya Mas atau Kak Ruli, Kak Ruli pernah dengar namanya limfoma, itu salah satu dari jenis kanker darah. Itu bisa mengalami kesembuhan. Limfoma? Iya. Oke, saya langsung ke situ aja kalau begitu dok. Limfoma itu jadi kanker darah apa dok? Lalu siapa yang bisa diserang ke limfoma ini? Banyak ya dok di Jakarta, di Indonesia? Ya, banyak sekali. Wow. Ya, Oke. jadi limfoma itu adalah kanker darah atau yang sering disebut dengan kanker kelenjar getah bening ya. Kalau misalnya sahabat IHC sering melihat atau pernah mendengar benjolan di kelenjar getah bening, ya itu salah satu gejala yang paling sering ditemukan pada limfoma. Sebenarnya dia adalah kanker sel darah dan berasal dari sel darah putih. Gitu. Oke, jadi sebetulnya kanker kelenjar getah bening ya. Itu yang paling sering kita dengar sih dok, bener sih dok. Betul. Oh ternyata itu. Tapi sebenarnya dia masuk dalam golongan kanker darah. I see. Oke, nah kita masuk nih ke pertanyaan yang sudah saya siapkan. Jadi sebenarnya kanker darah itu apa dok? Gimana caranya ini bisa sampai berkembang? Ya Kak Ruli, kalau kanker darah itu adalah kanker atau pertumbuhan yang tidak normal dari sel darah putih. Ya, umumnya dari sel darah putih. Jadi sesuatu hal yang terjadi mengakibatkan perubahan pada sel-sel darah kita sehingga terjadi pertumbuhan yang tidak normal pada sel darah putih. Sehingga dia mungkin akan semakin banyak jumlahnya atau sifatnya jadi berubah. Seperti itu. Jadi itulah namanya kanker darah. Atau mungkin yang paling sering disebut leukemia ya. Gitu. Oh, baik. Itu apa sih yang men-trigger itu dok? Sehingga tadi sel darah putihnya ini jadi nggak bener nih dok, jadi ngaco nih dok. Sebenarnya kalau misalnya Kak Ruli bertanya gitu, pasti kan tanyanya etiologi ya. Kalau sampai saat ini etiologi dari kanker darah umumnya masih belum diketahui dengan pasti. Tetapi yang terjadi adalah mutasi atau perubahan sifat dari sel-sel tersebut. Mungkin bisa disebabkan akibat paparan-paparan dari lingkungan ya, akibat dari paparan zat kimia, zat radiasi atau yang lain-lain sehingga mengakibatkan perubahan sifat perilaku dari sel tersebut yang akan menyebabkan dia menjadi abnormal sehingga timbullah kanker. Kalau genetik ada juga dok, turunan dok? Genetik bisa saja tapi kecil sekali ya. Oh bisa tapi kecil. Ya. Oh oke. Ini ya Dokter Santi ini ya Sobat IHC berpraktek di RSPEL ini Jakarta Barat. Banyak dok ya pasiennya di sana dok? Banyak sekali. Kalau bicara umur dok, umurnya di umur berapa tuh dok? Kalau untuk kanker darah umumnya bisa kena dari usia anak-anak ataupun usia dewasa. Ya, itu yang paling sering. Gimana caranya secara awam, secara kasat mata, saya kayak nggak enak nih ya. Jangan-jangan saya kanker darah, saya mau cek. Apa yang saya bisa lihat dok? Kulit bersisik kah? Jadi sering ngantuk kah? Sering pusing atau mimisan atau bagaimana dok? Oke, kalau gejala-gejala awal, kalau pasien-pasien, ini saya bicara mungkin saya khususkan pada leukemia.
Oke. Gejala awalnya paling sering adalah pucat atau lemes, ya. Oh. Lemes, Mhm. tidak bergairah, melakukan suatu aktivitas itu tidak mampu atau tidak kuat seperti biasanya. Kemudian Hmm. ada demam Mhm. yang naik turun dalam jangka waktu yang cukup lama, mungkin bisa lebih dari seminggu. Kemudian ada berat badan yang turun secara Mhm. signifikan, ya. Kemudian adanya metabolisme yang meninggi seperti keringat yang berlebih umumnya terutama Oke. malam hari gitu. Oh, Nah, malam-malam harusnya ya nggak iya, keringetan tiba-tiba gitu iya. ya dok ya? Lalu kalau bisa diperhatikan juga ada gejala seperti misalnya ada perdarahan, Mhm. mimisan, gusi berdarah, ataupun Hmm. lebam-lebam di kulit tanda-tanda Tiba-tiba. biru, iya, Oh. yang cukup banyak dan cukup intens sering timbul ya Mhm, mhm. gitu. Tapi Oh walaupun gitu. tidak ada terjadi benturan, jadi dia Ya kalau timbul orang bilang itu spontan. bangun-bangun dijilat setan tuh katanya. Bukan itu dok ya? Bukan, bukan. Oh itu jadi tuh mesti dicurigai juga ya dok sebagai. Ya, Lalu apa yang terjadi kalau misalnya ada tanda-tanda itu? Kita cek darah ke lab atau saya cari dokter Santi dulu atau gimana dok? kalau memang sobat IHC mengetahui ada tanda-tanda seperti itu Hmm. bisa langsung segera ke dokter ya, penyakit dalam ataupun penyakit dalam kahom ataupun bisa langsung cek darah perifer lengkap ya. Nanti Oh, pasti akan kelihatan oke. tanda-tandanya baik dari hemoglobin, leukosit atau trombosit. Hmm. Oke. Sip. Semoga mencerahkan ya Sobat IHC. Nah lanjut lagi dok. Mitos atau fakta? Kanker darah itu sering menyerang kepada orang dewasa dan nggak ke anak-anak. Mitos. Waduh mitos lagi. Mana yang fakta ya? Kenapa dok? Ya, karena untuk beberapa jenis Mhm. leukemia, ya seperti acute lymphoblastic leukemia, itu Mhm. cukup sering bisa terjadi pada anak-anak. Ya, jadi Hmm. tidak hanya dewasa saja. Itu mungkin karena genetik dok. Karena nggak mungkin dong karena faktor. Karena umurnya masih kecil kan, dok. Ya, memang, nah itu sampai Hmm. sekarang memang masih belum bisa Oh dicari tahu kenapa? ditentukan etiologi, ya Oh penyebabnya baik baik kenapa, baik baik. terutama pada anak-anak ya. Oke oke oke. Baik dok. Nah orang banyak berpikir. Nah ini pertanyaan saya berikutnya dokter. Orang banyak berpikir kanker darah berujungnya fatal. Sejauh apa perkembangan pengobatan saat ini dalam meningkatkan harapan hidup pasien, dok? Oke, Kak Ruli, kalau Hmm. kita bicara kanker darah kan sebenarnya ada beberapa macam Mm-mm. ya. Kalau misalnya saya berbicara leukemia, kalau untuk leukemia akut Mhm. memang dia prognosisnya buruk Oke. ya. Ada dua jenis leukemia akut disebut acute lymphoblastic leukemia dan Oke. acute myeloblastic leukemia. Nah, memang terapinya yang bisa dilakukan adalah kemoterapi Kemo. dan kalau bisa dilanjutkan dengan transplant. Ya, transplant di negeri kita memang Hmm. sudah bisa diusahakan. Salah beberapa di antaranya mungkin di Darmais, juga mungkin ada di Semarang ya. Nah, Hmm. Oke. kalau misalnya kita berbicara tentang limfoma, Mhm. nah ini adalah salah satu kanker darah yang memang dia sangat baik dengan pemberian kemoterapi dan Oh, oke. juga bisa Baik, dilanjutkan baik. dengan transplant. Hmm. Ya, ini salah satu kanker darah yang hasilnya bisa atau mencapai tingkat kesembuhan seperti itu. Nah, kalau kita berbicara Ya. multiple myeloma, nah ini juga salah satu kanker darah yang sering terjadi pada usia tua umumnya. Jarang pada Oh. anak-anak, apalagi jarang pada dewasa Hmm. usia remaja ataupun bahkan anak-anak. Dia umumnya ditemukan pada usia tua. Senior Dan ya. ini juga Oke. prognosisnya juga lumayan tidak baik ya Mhm, mhm. dibandingkan dengan yang limfoma. Gitu. Oh, aduh, makin seru nih ya. Makin banyak bertanya, saya makin menggeleng-gelengkan kepala saya. Dok, pertanyaan berikutnya, mitos atau fakta? Orang yang kena kanker darah itu katanya menularkan loh, Dok. Jangan dijawab, Dok ya. Dokter jawab di segmen kedua aja. Sobat IHC jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Oke, kanker darah, mitos atau fakta? Ruli Johan, Dokter Santi C. Gultom, Dokter Kahom andalan di RS Pelni, Jakarta Barat. Kita masuk ke pertanyaan, mitos atau fakta, dokter? Kanker darah itu menular. Kayak flu Mitos. dong ya? Oh, mitos lagi dok? Mitos. Oh, nggak menular. Enggak lah. Walaupun secara, nggak, saya nggak tahu air liur, kah darahnya nggak sengaja keciprat atau segala, nggak ada Enggak, menular. enggak. Kalau kanker darah Oh, tidak menular.
Oh, tidak menular. Tidak menular. Jadi itu nggak benar sama sekali. Mitos. Yang menular apa, Dok? Yang menular adalah infeksi. Oh, infeksinya menular. Oke. Baik, Dok. Terima kasih. Orang percaya, ini pertanyaan berikutnya, kalau konsumsi gula ini bisa ngasih makan, tanda kutip ya, sel kanker. Ada nggak hubungannya, Dok? Atau eh, tidak ada hubungan antara gula dan sel kanker? Ya, sebenarnya fakta. Nah, Ya. akhirnya ada faktanya juga. Gimana Tapi tuh, Dok? memang kalau konsumsi gula itu merupakan salah satu faktor risiko yang menambah Mhm, risiko mhm, untuk meningkatkan terjadinya kanker. Itu aja karena memang konsumsi gula mhm. berlebihan itu memang ada zatnya, ada bahannya di dalam situ yang memang akan berfungsi untuk menambah risiko untuk kanker tersebut semakin Gulanya apa? Efek dari gula jadi diabetesnya itu, Dok, nanti, Dok? komponen dari Oh, gulanya. dari gulanya sendiri Iya. ya? Oh, oke, oke, oke. Wow. Hati-hati ya yang suka konsumsi gula ya. Mitos yang sering beredar bahwa kanker darah bisa dideteksi dari hasil tes darah biasa. Benar nggak? Em, Apa atau harus ada tes darah khusus? Oh, baru ketahuan nih kanker. Mungkin saya bisa bilang Mhm. fakta aja ya. Oke. Oh, kenapa tuh, Dok? Kalau untuk dokter-dokter yang mungkin sudah berpengalaman atau yang sering Mhm. melakukan treatment atas pasien-pasien seperti kanker Mhm. darah, mungkin sudah memiliki insight tertentu ya. Mhm. Begitu lihat hasil lab, oh ini kayaknya seperti mengarah ke arah sana, Mhm. Mhm. gitu. Jadi Mhm. sebenarnya udah memberi clue, udah memberi tanda-tanda sepertinya ini pasien ada ke arah leukemia atau yang kanker darah lain, seperti Oh, itu. baik. Tapi kita tetap tidak bisa mendiagnosis kanker darah hanya berdasarkan hasil darah Mhm. biasa. Kita harus Golden melanjutkan testnya apa, Dok? Kalau di bone marrow biopsy biasanya, Oh. ataupun Apa itu dalam bahasa awamnya, Dok? biopsi sumsum tulang, ataupun kita biopsi Hmm. kelenjar getah bening atau Mhm. benjolan yang ada. Oh. Itu gold. Itu berarti diambil sampel, dibawa ke lab, diperiksa. Iya, Oh, jadi tidak hanya dari cek darah saja. nggak bisa. Oh, nggak bisa. Tapi cek darah bisa memberikan clue bagi dokternya. Oh, clue-nya dari Nah, cek darah. Nah, cek darah ini kalau kita MCU kan ada cek darah, Dok. ya. Itu termasuk nggak, Dok, di situ, Dok? Yang tadi, Hmm. yang Hmm. biopsi sumsum tulang. Nggak yang cek darah untuk Oh iya, sebagai gejala. Itu iya. termasuk di Cek MCU darah ya? perifer lengkap itu udah ada di Oh, MCU biasanya. nah itu dia ya, Sobat IHC. Kenapa kita selalu menggaungkan, Dok, rajin MCU? Ya itu, Hmm, Dok. Itu salah satunya benar ya, Dok ya? betul. Oke, apalagi ini sengaja kami beri nama podcast ini check up untuk ngingetin. Saya harus check up ke IHC. Pilih rumah sakit ya, dari Sabang sampai Merauke, Dok. Betul. Ada 38, kalau lagi yang di Aceh di Rantau, boleh. Kalau lagi di Papua, ke Sorong, boleh, Dok. Ya, Kalau lagi di Jakarta, ketemu dokter aja nih di Pelni, gitu ya, Dok ya. ya. Oke, Dok. Ini pertanyaannya cukup menarik. Eh, Beberapa orang percaya nih, bahwa pengobatan alternatif, ya, seperti ini, Dok, terapi herbal atau diet ketat untuk menyembuhkan kanker darah. Pertanyaannya, apakah ada pendekatan seperti ini yang terbukti secara medis, Dok? Ini mitos ya. Mitos, nggak ada sama sekali. Iya. Jadi memang kalau sudah mengenai kanker Hmm. darah, evidence based medicine-nya adalah penelitiannya atau literatur guideline-nya yang terbaru dan sampai saat ini adalah tetap harus mendapatkan kemoterapi Hmm. ya dan transplant sumsum tulang. Oke. Kalau untuk herbal alternatif itu belum terbukti untuk memberikan tingkat kesembuhan ya Ya. pada pasien-pasien kanker darah seperti ini. Oh, jadi begitu penjelasannya ya. Sejauh ini belum ditemukan gitu. Jadi oke, jadi itu adalah mitos. Nggak ada hubungannya. Termasuk kalau obat-obatan herbal gitu, Dok? Nggak juga, Dok, ya? Belum ada bukti Iya, medis kalau herbal. kita Jurnalnya nggak ada, Dok? belum ada. Kalau kita Hmm. memakai obat itu kan harus berdasarkan Hmm. penelitian dalam lingkup besar Hmm. biasanya dan sudah diakui ya, seperti Oke. itu. Saya menarik karena dokter tadi sebut obat. Kalau udah kena, terus berobat, apakah bisa sembuh 100% atau ada sisa-sisa yang perlu hanya dikontrol aja, Dok? Nggak bisa hilang gitu pokoknya. Ya kalau untuk pasien-pasien yang sudah menjalankan kemo, Mhm. nanti kan biasanya kan akan dievaluasi. Mhm. Kalau seperti leukemia nanti akan dievaluasi berdasarkan sumsum tulangnya, Mhm. diambil lagi biopsinya. Kalau misalnya hasilnya adalah baik, sel kankernya sudah habis, Ya. ya
akan dilakukan pemantauan. Biasanya kalau pasien udah dinyatakan remisi, itu kan pasien dinamakan remisi, artinya dia sembuh. Hmm. Tapi yang namanya kanker suatu saat nanti akan bisa balik lagi atau Hmm. tumbuh lagi. Nah, jadi pasien akan dianjurkan untuk menjalankan surveillance, yaitu kontrol secara rutin. Misalkan Oh, per 3 bulan atau setiap 6 bulan, ya, periksa Tergantung darah kebutuhan rutin. ya, Dok. Ya, nanti apapun hasilnya pasti akan dilihat dokter. Kalau sudah terdapat tanda-tanda keanehan dari hasil Mhm, darahnya, mhm. dokter pasti sudah punya sinyal nih. Oh, ini balik lagi kankernya gitu. Oh, Oh, ini masih masih aman. bisa balik lagi ya, Dok ya? Kenapa Bisa. pertanyaannya, Dok? Karena sifatnya kanker seperti itu. Ya, Oh, kalau oke. kanker sifatnya dia bisa remisi atau bisa lagi kambuh lagi. Ya. Makanya harus dijaga, dikontrol terus. Iya, Alright, dan oke. disertai dengan pola hidup yang sehat. Aduh, ya, itu yang paling penting. Pola hidup yang sehat. Jadi, sekarang lagi tren banget, Dok, hidup sehat, hidup sehat. Itu tuh salah satu tujuannya, ya. Sesehat apa? Pertanyaannya Dokter Santi, saya ingin tahu juga sih ya, dokter kanker ini sesehat apa? Kita akan bahas tentang lebih dalam pribadi Dokter Santi ini. Dokter Kahom ini jarang loh, Bu, Sobat IHC ya. Kita yang saya tahu itu di RSPP ada juga. Nah, kali ini, tapi ini perempuan. Nah, kita akan bahas ke situ ya. Kita akan segera kembali. Ya, Dr. Santi Kristiani Gultom, SPD Kahom, bersama dengan Ruli Johan di podcastnya Indonesia Healthcare Corporation, Check Up. Dokter Kahom, kalau yang saya tahu, memang dulu jarang, sekarang udah mulai agak banyak. Kalau perempuan, saya nggak terlalu bisa menemukan yang banyak. Jadi pertanyaan saya di episode kali ini, Dok, kenapa pengen jadi dokter khususnya ngurusin kanker? Nah, itu pertanyaan saya, Dok. Why? Kok ini pertanyaannya lebih berat dari Atau misalnya, dulu ada tuh saya punya teman, punya keluarga, bla bla bla, jadi saya ingin tahu. Atau kenapa, Dok? waktu saya ini kayak waktu saya kuliah. Mhm. Jadi kalau kita kan akan menjalani kuliah penyakit dalam dulu ya, Mhm. penyakit dalam umum dulu. Nah, itu ada rotasi. Oke. Ketika saya melalui rotasi bagian dari hematologi onkologi medik, saya Mhm. bertemu dengan pasien-pasien kanker. Ya toh? Nah, saya Hmm. jadi akan berinteraksi dengan mereka dan ya nggak tahu. Menurut saya sih Mhm. Tuhan taruhkan kepada saya ya hati saya untuk terbeban atas pasien-pasien ini dan selanjutnya saya sangat enjoy sekali dengan pengobatan dengan apa namanya ilmu pengetahuan di bidang hematologi onkologi ini termasuk juga untuk menangani pasien-pasien tersebut. Mhm. Kan umumnya pasien-pasien kanker itu memang dengan terminal ill ya. Apa tuh artinya, Dok? Ya, maksudnya penyakit-penyakit yang kritis. Oh, oke. bukan Ya, yang benar benar benar. Penyakit. bukan yang ringan atau Ya, sedang. benar benar benar. Apalagi mereka membawa atau menyangkut emosi ya, Mhm. Mhm. gitu. Jadi Jadi nggak diserang secara badan, mental juga gitu, psikis gitu, betul, Dok ya? betul. Jadi Ya, ya, secara ya. holistik dan itu yang membuat saya sangat tertarik untuk menjadi dokter Hmm. Kahom ini, Karuli. Terus pengalaman nih saya pengen tahu, Dok. Pengalaman udah berapa lama praktek di IPL nih, Dok? Ini 2 tahun. Lumayan lah 2 tahun. Dok, selama 2 tahun suka dukanya apa? Pernah dapet gak pasien yang wah sembuh nih akhirnya atau aduh datangnya udah terlambat nih jadi saya nggak bisa apa-apa atau gimana, Dok? Punya suka duka apa, Dok? Semuanya pernah. Hmm. Yang paling Mengal- berkesan apa kalau gitu? Kalau paling berkesan adalah mendapatkan pasien yang bisa tersenyum karena sembuh, ya, karena Hmm. sembuh. Hmm. Tapi yang lebih berkesan lagi, pasien yang masih bisa senyum ketika tahu penyakitnya bertambah berat atau Aduh. menyebar. Ya. Saya Jadi merinding loh, Dok, dokter juga gitu loh, Dok. Sedih banget ya pasti, Dok ya. betul. Dan ya itu merupakan hal yang kalau menurut saya sih saya sebagai manusia juga punya Mhm. perasaan dan Mhm. tidak menutup kemungkinan saya bisa menangis juga di depan pasien. Mhm. Tapi ya Mhm. kita tetap harus kuat kan di depan pasien untuk Ya, ya. dan berbicara seperti layaknya seperti dokter dan pasien, terus Mhm. berbicara tentang bagaimana prognosis penyakitnya dan kemungkinan-kemungkinan kesembuhannya, kemungkinan terburuknya bagaimana baik ke pasien dan keluarga. So,
you cry a lot juga dok ya sebetulnya dok ya. Jadi misalnya kalau apalagi saya nggak tahu ya perempuan gitu udah ada datang konsultasi pasiennya keluar terus dokter jadi kayak aduh kasihan nih pasien saya gitu itu sering banget gitu dok ya. Iya, iya bener ya. Dibongkar, Saya nggak ini bisa, dibongkar. saya nggak bisa ngebayang gitu ya. Saya disuruh pidato di ribuan orang saya berani dok. Tapi kalau saya nggak kebayang kalau saya di posisi dokter yang harus cerita bahwa ini berat banget. Terus ya peluangnya kecil banget buat sembuh gitu. Itu saya nggak kebayang loh gimana saya harus bisa berkomunikasi dengan gaya apa yang saya pelajari selama puluhan tahun gitu dok. Itu berat sekali, Kak. Nggak ada trainingnya kan dok? Nggak ada. Nah makanya. Mau menyampaikannya Hmm. berat sekali sebenarnya. Oke. Tapi yang sembuh juga banyak. Banyak. Itu yang menjadi semangatnya dok ya. Betul. Jadi untuk para pejuang kanker di sana, jangan berkecil hati dulu. Ya, tetap semangat ya dok ya. Semangat. Tetap semangat karena otak itu juga membantu penyembuhan, benar dok? Betul. Betul sekali, Kak Ruli. Jurnalnya gimana dok kalau itu dok? Dari dalam kanker nih dok. Tapi ada dok ya, memang ya dok ya. Apa? Jurnal menyebut bahwa ya penyembuhan itu salah satunya adalah disupport dari pemikiran positif. Ada. Iya. Tuh, ada. Jadi support system juga harus jalan gitu ya dok ya. Iya. Oke, cukup menarik. Dokter kalau nggak praktek ngapain dok? Saya kalau nggak praktek biasanya diajak untuk podcast, ya. Ya, bisa aja ya kayak sekarang nih ya. Gitu, dok, ya. Iya, diajak untuk seminar-seminar kecil. Sharing ya dok ya, sharing edukasi ya. Iya. Oke. Balik lagi yuk ke topik yuk, daripada nanti kita, aduh sedih juga ya sebetulnya ya. Mencegah sekarang dok, mari kita bicara soal mencegah. Apa faktor resiko utama yang bisa kita cegah dari kanker darah dok? Ya, sebenarnya kalau untuk Misal, Nggak. jangan ngerokok. ya, kalau untuk kanker darah, nggak hanya kanker darah, untuk semua kanker ya. Oke. Intinya lifestyle yang sehat, ya. Hindari merokok, terus usahakan jangan obesitas, olahraga yang cukup, makan makanan yang baik, ya. Seperti misalnya Sobat IHC tahu, jangan yang diawetkan, jangan mendapatkan pewarnaan, kemudian yang dibakar-bakar, ya. Apalagi ultra proses istilah sekarang dok ya. Ya, yang diproses, yang mengandung karsinogenik atau pengawet, ya. Kemudian jangan minum alkohol pun juga iya. Alkohol pun juga meningkatkan resiko kanker. Ya. Ya, kemudian kalau untuk perempuan misalkan pemakaian hormonal ya, tablet hormonal itu juga bisa meningkatkan risiko terjadinya kanker, ya. Oke. Gitu. Oh, even alkohol juga, konsumsi alkohol bisa berpotensi itu ya dok ya? Bisa. Oke, saya pikir cuma kayak merokok atau segala macam. Oke. Nah, ini sampai di ujung nih dok ya, di ujung episode kita, saya punya sedikit mini games lah sama dokter Santi Kristiani Gultom ini. Jadi kalau saya kasih pertanyaan, satu pertanyaan aja dok, dokter harus jawab dengan satu kata juga. Bukan satu pertanyaan maksud saya akan kasih dokter satu kata, dokter harus jawab dengan satu kata. Oke dok ya? Ya. Ya, yang pertama, kalau saya bilang kanker, dokter jawabnya sulit. Aduh, saya langsung aduh. Tapi tetap semangat dok ya. Pengobatan masih ada kok. Ya. Oke. Berikutnya, kalau saya sebut Santi, satu katanya apa dok? Menolong. Luar biasa. Jadi kesimpulannya sulit sih, tapi ada yang menolong. Gitu dok ya? Oke. Nice. Kalau gitu dokter, terakhir dok, kasih semangat, wejangan, terus doa juga boleh untuk orang yang lagi berjuang atau yang ingin hidup sehat tanpa kanker dok. Silakan dok. Oke. Pesan dari saya untuk para pejuang kanker ataupun untuk para survivor, apabila memang masih mengalami atau masih dalam proses pengobatan, jangan pernah menyerah. Ingat, di atas langit masih ada langit, dan selalu ada doa dan harapan untuk segala sesuatu selama masih di dalam dunia ini. Dan percayalah kepada Tuhan bahwa semuanya akan berjalan baik, terapi berjalan baik, dan hasil juga akan baik. Masih ada harapan untuk semuanya. Luar biasa. Terima kasih dokter. Sampai ketemu di episode lain. Jadi kuncinya ada dua nih. Sulit, tapi jangan khawatir. Pertolongan selalu ada. Seperti episode kali ini dok.
masih ditolongi oleh teman-teman dari Dos Megastore Ya. di Ratu Plaza. Terima kasih untuk support lokasi, kamera, kru, lah semuanya dok pokoknya dok ya. Dokter, sehat-sehat terus ya. Sama-sama Terus Kak Ruli. menolong orang susah. Ya, Oke, sama-sama Ruli Johan Kak pamit Ruli. undur diri sampai ketemu lagi di episode lain.